Immaculate ini film yang rilis di tahun 2024, disutradarai oleh Michael Mohan dan ditulis oleh Andrew Lobel. Di mana sebelum nonton gue nggak terlalu tahu banyak hal mengenai film ini, yang jelas kelihatannya akan menjadi film horor yang mengerikan ya dengan aspek agamanya. Terus ada Sydney Sweeney juga yang lagi cukup populer belakangan ini. Jadinya gue lumayan punya ekspektasi ya untuk film Immaculate. Dari sisi cerita, terbagi menjadi beberapa bagian, di mana kita ngeliat dari sudut pandang Cecilia, yang diperanin oleh Sydney Sweeney, seorang wanita religius yang pada awal film dia bergabung ke salah satu biara untuk menjadi biarawati di sana. Namun ketika berada di sana, ia tuh mulai sadar kalau ada sesuatu yang gak beres nih dengan tempat ini. Di mana secara perlahan mulai terjadi sesuatu yang menimpa dengan dirinya. Kurang lebih seperti itu dari sisi ceritanya. Dan setelah gue selesai nonton ya, gue langsung ngecek trailernya untuk tahu batasan mana nih yang bisa gue bahas ya. Tanpa ngasih spoiler, soalnya sebelum nonton kan gue nggak nonton trailernya ya. Cuma setelah gue pikir-pikir, kayaknya ini tipikal film yang lebih baik ditonton dengan informasi yang minim. Dan yang unik dari film ini adalah aspek kesendirian dari karakternya Cecilia. Dia itu terhitung teralienasi dari sisi bahasa karena lokasi tempat ini tuh ada di Italia. Tapi Cecilia sendiri dia nggak lancar dengan bahasa ini. Jadi ketika berbicara dengan kebanyakan orang tuh ada aspek diskoneksi di sana. Bisa dibilang semakin jatuhnya tuh kayak semakin menyudutkan karakternya dia ya, dari sisi apa yang terjadi. Dan ada satu scene yang menurut gue tuh cukup gue suka ya dari film ini. Itu ada di bagian awal ketika si Cecilia ini tuh baru datang. Dia tuh diajak muter-muter dengan salah satu biarawati yang bernama Isabel. Di mana si Isabel ini bilang ke Cecilia kalau lu tuh masih bisa balik ya dan ninggalin tempat ini semua karena lu belum ngucapin janjinya. Dan secara emosi tuh menurut gue scene itu salah satu yang cukup kuat dari film ini. Baru menuju pertengahan film mulailah masalah sebenarnya tuh muncul ya. Dimana gue nggak ngira karena balik lagi gue nggak nonton trailernya dan gue sangat bersyukur sih untuk nonton film ini dengan informasi yang sangat minim. Soalnya begitu ketahuan dari sisi masalah yang terjadi, itu mulai menarik dan gue juga mulai tahu nih akan dibawa kemana arah filmnya. Secara vibe dan tone, gue suka banget dengan tampilan yang ada di sini karena ada sisi darknya, serius, ada aspek dramatisnya juga tapi nggak berlebihan. Ngingetin gue dengan film horor era dulu. Cuma dibawain dengan cara yang lebih modern aja ya. Dari sisi jump scare, buat gue ini ganggu ya jatuhnya. Gue ngerasa ada cuma untuk sekedar ngagetin aja, biar penonton kaget gitu. Itu sih yang gue rasa ya dari sisi jump scare-nya. Sedangkan untuk gore, ini lumayan bikin gue mengalihkan pandangan. Ada beberapa yang emang kena banget, ditambah gue juga nggak nyangka ya akan menjadi tontonan seperti ini dengan gore yang menurut gue ini sih lumayan real gitu, walaupun nggak sering-sering banget, tapi penempatannya terhitung pas kalau buat gue. Dan setting di bagian tunnel ya, itu menurut gue keren sih. Dari sisi pencahayaan, yang cuma pakai senter aja, ditambah atmosfernya juga mengerikan pada scene itu. Untuk ending, tanpa spoiler, gue suka banget dengan ending film ini. Salah satu yang ngebuat gue untuk narik nafas ya, karena balik lagi mereka cukup berani untuk ngambil ke arah sana. Dan film ini juga ada sequence zero ya kalau nggak salah namanya, yaitu bagian di awal film yang sebenarnya tuh nggak berhubungan dengan cerita film ini secara keseluruhan, tapi gunanya lebih ke ngasih tahu akan
mendapat tontonan seperti apa sih dari sisi penonton umumnya. So, Immaculate teriakan Sydney Sweeney masih menjadi salah satu hal yang gue ingat ya dari film ini. Tipikal film yang lebih baik ditonton dengan informasi yang minim. Gue suka dari sisi endingnya. Jadi itu aja opini gue mengenai film ini. Thank you for watching. It's me Patrick signing off.